nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Karena ibu-ibu setelah ini mau ada acara rapat ya, atau apapun ya, maka kita berhenti lebih awal. Saya akan coba padatkan materinya. Hari ini kita akan membahas tentang bab keutamaan bulan Rajab serta amalan yang ada di dalamnya. Setuju? Ini tanggal 11 Januari. Maka tanggal 13 Januari kita udah bertemu dengan yang namanya tanggal 1 Rajab. Oke? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 13 Januari adalah 1 Rajab. Rajab adalah salah satu di antara bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu ada 4. Ada 4 bulan. Yang pertama adalah bulan Rajab. Yang kedua adalah bulan Sya'ban. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Muharram, yang ketiga bulan Zulqa'dah, yang keempat bulan Zulhijjah. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini 4 bulan haram. Apa maksud bulan haram? Pada masa Rasulullah, 4 bulan ini diharamkan berperang. Jadi tidak ada yang boleh berperang pada bulan ini. Kemudian tidak ada yang boleh saling bermusuhan pada bulan ini. Tidak ada yang boleh saling menyakiti pada bulan ini. Karena bulan-bulan 4 ini adalah bulan yang dicintai oleh Allah. Dilarang adanya perselisihan. Maka dilarang adanya pertengkaran. Dilarang adanya permusuhan. Perbedaan, perdebatan. Tidak boleh di 4 bulan haram ini. Karena kenapa? Ini bulan yang sangat dimuliakan. Maka apa maksudnya? Poin pertama kajian kita adalah di bulan ini jangan lagi berselisih paham. Baik itu dengan suami, dengan anak-anak, dengan masyarakat, kemudian antar tetangga atau antar saudara, tidak boleh. Diharamkan untuk berselisih paham itu di bulan Rajab. Karena kenapa? Karena pada bulan Rajab seluruh dosa akan dilipat gandakan. Sebagaimana pahala juga akan dilipat gandakan. Jadi nanti pulang ke rumah, minta maaf sama suami, minta maaf sama anak-anak. Dia tanya kenapa? Rajab bestoy. Rajab. Rajab tak boleh tukus lumus, berdebat, tak boleh. Karena itu adalah bulan yang sangat diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perperangan tidak ada di bulan Rajab. Dan 4 bulan haram. Ya, nah sebenarnya Rajab, Sya'ban, Ramadan kan gitu ya. Nah Rajab, Sya'ban, Ramadan ini udah deket-deket bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan udah hampir deket-deket nih bulan Ramadan. Maksudnya apa? Rajab dan Sya'ban adalah latihan menuju datangnya bulan Ramadan. Karena amal dilipat gandakan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan.
Yuk kita belajar apa saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Amalan yang paling top one yang paling mantap sekali di bulan Rajab adalah memperbanyak puasa. Saya akan jelaskan tentang puasa Rajab karena terlalu banyak yang berseliweran di media sosial tentang puasa Rajab. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dari Aisyah dan Ibnu Abbas dijelaskan bahwa radhiyallahu anhuma, ya, bahwa dua orang ini pernah berkata, saya selalu melihat Rasul berpuasa di bulan Rajab seakan-akan dia tidak pernah berbuka. Dan kadang-kadang di tahun berikutnya saya selalu melihat Rasul makan di bulan Rajab seakan-akan dia tak pernah berpuasa. Apa makna? Rasul ingin menunjukkan kepada umat bahwa puasa di bulan Rajab diperbanyak adalah sunnah. Karena sumbernya adalah perbuatan Rasul. Fi'lir Rasul. Perbuatan Rasul. Jadi kalau ditanya, mana dalil puasa Rajab? Dalil yang pertama adalah dari perbuatan Rasulullah. Kan perbuatan Rasul juga dalil toh? Ya kan? Dalilnya adalah dari fi'lir Rasul, perbuatan Rasul yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya menengok suami saya itu, katanya, seakan-akan dia berpuasa tanpa berbuka, seakan-akan dia makan tanpa dia berpuasa. Itu adalah dalil bahwa puasa Rajab itu adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab adalah sunnah. Rasulullah itu sering menampakkan sunnah dari perbuatan. Contoh, sholat taraweh. Hari pertama Rasul taraweh, hari kedua Rasul taraweh, hari ketiga Rasul taraweh. Hari keempat orang berkumpul, Rasul tidak taraweh. Lalu kepolah sahabat, lalu bertanya Abu Bakar sebagai asistennya Rasulullah. Ya Rasulullah, orang udah kumpul di masjid. Hari pertama kau taraweh, hari kedua kau taraweh, makin ramai, orang makin nyontek, orang niru. Hari ketiga kau taraweh, orang makin nyontek, makin niru. Hari keempat orang ngumpul, kamu kok nggak ada. Apa kata Rasul? Aku nggak pengen taraweh tiap malam. Karena kenapa? Aku takut umatku menganggap taraweh adalah wajib. Nah, itu sumbernya perbuatan Rasul. Sama dengan puasa Rajab. Rasul berpuasa seakan-akan tak pernah berbuka. Rasul makan seakan-akan tak pernah berpuasa. Itu adalah dalil bahwa memperbanyak puasa di bulan Rajab dilakukan oleh Rasul. Oke? Sampai sini clear? Yang kedua, apa dalilnya? Rasul pernah bersabda, tadi sumbernya adalah perbuatan. Yang kedua, sumbernya adalah hadis. Apa kata Rasul? Wa minal hurumi fasum. Maka di bulan-bulan haram berpuasalah kalian. Apa tadi bulan haram? Rajab, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wa minal hurum fasum. Di bulan-bulan haram berpuasalah kalian. Memang tidak ada dalil tentang Rajabnya. Tapi dalil yang pertama bersumber dari perbuatan Rasul. Dalil yang kedua adalah dalil yang umum. Bahwa di bulan Rajab di bulan haram berpuasalah kalian. Di antaranya adalah bulan Rajab. Ya, jadi sebenarnya puasa Rajab itu memperbanyak puasa di bulan Rajab disunahkan betul. Itu paling top one. Yang tidak betul adalah dalil-dalil palsu, dalil-dalil lemah. Puasa 1 hari di bulan Rajab dibuka 7 pintu surga, ditutup 7 pintu neraka. Calalalala, itu tidak ada. Dalam kitab palsu, hadis palsu pun gak ada saking palsunya dia. Dalilnya cuma ada itu aja. Oh, berpuasa 7 hari di bulan Rajab maka dibukalah 7 pintu surga. Banyak orang mendadak puasa di bulan Rajab. Kenapa kau puasa? Biar surga terbuka untukku. Kau sholat enggak? Enggak. Kan kacau gitu kan. Ngaco ya. Mendadak dia. Jadi itu yang tidak ada. Makanya menjadi kontroversial. Maka dalilnya yang sebenarnya adalah itu ya. Biar siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka nanti akan pokoknya sama dengan puasa 700 tahun. Nah itu tidak boleh itu ya. Jadi intinya memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nah pertanyaannya, yuk kita masuk lagi ke teknis. Puasa apa? Ya macam-macam, perbanyak aja puasa. Kalau mau paling banyak, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. The name is puasa Daud. Niatnya puasa Daud aja nggak ada masalah. Yang penting dilakukan di bulan Rajab. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Itu paling top. Puasa Daud itu paling mantap loh.
Rasul itu pernah bersabda, andaikan aku bolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tak dibolehkan, aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunahkan puasa Daud untuk umatku. Jadi umat Nabi Daud itu puasanya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Umat Nabi Muhammad sekali cuma setahun, 1 bulan, enggak pula terganti loh. Bertahun-tahun enggak ganti, bayangkan tuh. Umat Nabi Musa sholat 50 kali sehari semalam. Sementara sehari semalam cuma 24 jam. Sholatnya 50 kali, bayangkan tuh. Berarti setiap setengah jam sholat. Baru buka salak, baru sholat lagi. Baru makan salak lauk, baru sholat lagi. Bayangkan tuh umat Nabi Musa. Sementara umat Nabi Muhammad sholat cuma selama Ramadan. Puasa cuma Ramadan aja. Sholat cuma 5 kali aja. Apa ya pula melakukannya. Dan paling parahnya umat Nabi Muhammad lah yang paling banyak masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi puasa Rajab maksudnya adalah puasa di bulan Rajab. Satu yang paling mantap puasa Daud. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Yang kedua, banyak-banyak Senin Kamis misalnya. Turunkan levelnya misalnya Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis di bulan Rajab. Atau mau tambah lagi dengan cara puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 di bulan Rajab. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu top 1. Ya, memperbanyak puasa. Tapi ada yang bertanya, jadi puasa Daud sehari puasa sehari tidak, atau Senin Kamis, atau puasa Yaumul Bid. Nah, ada lagi yang nanya, Ustazah, boleh nggak puasanya tiap hari sampai 30 hari? Saking rajinnya, ya, maka dia puasa tiap hari selama bulan Rajab. Tak boleh, haram. Namanya puasa wisol, puasa 30 hari berturut-turut selain bulan Ramadan. Tak boleh. Makanya pasang nazar, hati-hati. Ada teman saya, kalau saya lulus PNS, saya akan puasa 100 hari berturut-turut. Salah niatnya, mana bisa puasa 100 hari berturut-turut? Puasa itu yang paling dekat jaraknya cuman puasa Daud selain puasa Ramadan. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Yaumul Bid Senin Kamis, perbanyak di bulan Rajab. Hindari berantuk-antuk berselisih paham. Kalau ada yang tak sapaan dengan tetangga, sapaan di bulan Rajab. Tak boleh berselisih paham di bulan Rajab. Perbaiki hubungan dengan manusia di bulan Rajab dan perbanyak melakukan puasa di bulan Rajab. Nah, untuk puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan minum. Misalnya nih, ibu puasa di bulan Rajab. Misalnya nih hari Kamis, pagi tak sempat sarapan, siang mau makan rupanya lauknya tak sedap. Kalau gitu aku puasa aja lah. Boleh? Boleh, tapi kalau udah masuk lontong boleh? Tak bisa lagi. Ya, jadi intinya adalah puasalah, perbanyak puasa di bulan Rajab. Tidak boleh puasa wisol. Nah, ibu-ibu, Rasulullah itu banyak puasa di bulan Rajab. Lebih banyak di bulan Sya'ban dan paling banyak di bulan Ramadan. Kan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya kan? Banyak di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, paling banyak di bulan Ramadan. Karena itu latihan menjelang datang bulan Ramadan. Nah, makanya ibu-ibu gitulah. Pertanyaannya, boleh nggak kami puasa Rajab ini sementara kami belum ganti puasa? Dari zaman Nabi Adam itu terus orang nanya ke saya. Sampai jawabnya di luar kepala sudah saya. Saya sampaikan, mengganti puasa itu waktunya 1 tahun. Aisyah radhiyallahu anha itu istri Rasulullah itu pernah mengganti puasa di bulan Sya'ban. Kan Rajab, Sya'ban baru Ramadan. Berarti bulan depan toh. Aisyah sering ganti puasa di bulan Sya'ban. It's mean maksudnya adalah boleh puasa Rajab walaupun belum ganti puasa. Paham? Karena ganti puasa itu setahun. Tapi jangan mentang setahun ibu pepet-pepetkan pula. Kita tidak tahu nanti apakah kita sakit atau gimana. Ya, tapi secara fakta Aisyah pernah mengganti puasa di bulan Sya'ban. Berarti boleh kita berpuasa sunnah walaupun belum ganti puasa. Ustazah, nanti kalau kita meninggal gimana? Kan itu belum terganti.
Nah, yang penting kita pengen ganti, meninggal itu adalah haknya Allah. Sama dengan jamak takhir. Zuhur, asar kita kerjakan di waktu asar. Zuhur kita nggak sholat. Ada yang protes, nggak bisa ustazah, kita nggak sholat zuhur, nanti jam 3 kita tabrakan cemana? Ya kan tabrakan bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Tapi syariatnya ada, gitu ya. Orang belum ganti hutang, boleh nggak sedekah? Kan suka dibentur-benturkan gitu ya. Tergantung hutangnya, kalau belum jatuh tempo, sedekah sekarang boleh. Yang tak boleh itu adalah pas jatuh tempo, pas sedekah, sedekahnya diutamakan. Itu yang tak boleh. Atau hutang yang kemarin nggak dibayar, sedekah semangat. Posting pula, sakit hati orang. Nah itu lah. Nah itu. Iya kan, hutang udah jatuh tempo tak dibayar, pas kurban selfie dia sama kerbau itu, tentu sakit hati orang yang dihutangkan. Halo guys, alhamdulillah guys, aku tahun ini berkurban guys, shalalalala, ditengok oleh orang yang berhutang. Kurban semangat, kau hutang tak kau bayar, itu yang tak boleh. Tapi kalau masih di luar jatuh tempo, tidak ada masalah. Nah makanya balik kita kepada kaji kita lagi, bahwa boleh kita berpuasa sunnah walaupun kita belum lagi ganti puasa. Tapi kalau mau ganti puasa di bulan Rajab is okay, no problem. Nah itulah dia top 1, perbanyak puasa di bulan Rajab. Yang kedua adalah zikir yang dikhususkan untuk bulan Rajab. Kalau zikir di malam nisfu Sya'ban, kalau zikir di malam Lailatul Qadar, itu kan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan gitu ya. Nah, kalau zikir di bulan Rajab itu lain, khusus. Bacalah banyak-banyak, ya kan? Berapa banyaknya? Terserah aja. Usahakan gandengkan dengan sholat. Ya 5 kali sholat, entah 7 kali, entah 11 kali. Ya usahakan ganjil. Bacanya gini. Allahumma firli warhamni wajibur nih. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan cintai aku dan terima taubatku. Coba Allahumma. Lagi. Lagi. Ighfirli. Lagi. Lagi. Warhamni. Lagi. Lagi. Allahumma ighfirli warhamni. Lagi. 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 Wa tub alayya. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Ulang. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Oke, saya ulang ya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 1, 2, 3. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Lagi. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Terakhir. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dia. Ya Allah, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku. Oke? Warhamni, dan cintai aku. Oke? Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Nah, itu ya. Jadi itu adalah doa karena di bulan Rajab itu dosa diangkat dan kemudian pahala dilipat gandakan. Baca itu sebulan penuh di bulan Rajab ya. Nah, oke. Yang pertama tadi puasa. Puasa itu boleh pasang niat di tengah hari sebelum makan dan minum, dan ibu mau coba dulu boleh, tengah hari lapar batal nggak apa-apa. Coba aja dulu latihan ya. Kalau soal puasa sunnah nggak apa-apa sih batal ya. Misalnya lagi puasa sunnah ya, tahu-tahu siang dapat undang arisan, lauknya kalio jengkol sama anak ikan hiu. Wih mantap nih mah, batal aja lah, bisa aja.
Tapi coba aja dulu, usahakan aja dulu. Ya. Pertama adalah puasa, top one. Kemudian yang kedua adalah baca zikir yang tadi khusus di bulan Rajab. Ya. Ya, boleh terserah mau berapa. Boleh 3 kali, boleh 7 kali. Atau boleh banyak kali, boleh. Berpuluh-puluh kali boleh. Tapi kalau bisa ibu gandengkan dengan sholat. Supaya ibu ingat. Boleh nggak nanti saya baca zikir itu mau tidur, silahkan. Bagusnya setelah sholat. Jangan baca apa-apa dulu. Baca itu dulu baru zikir. Untuk memuliakan bulan Rajab. Ya, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Coba nanti rasakan setelah di bulan Sya'ban, setelah kita konsisten baca itu enak betul ya. Oke? Dah, yang ketiga. Di bulan Rajab, kita disunnahkan untuk melipat gandakan amal kita. Di antaranya adalah sedekah. Perbanyak bersedekah. Kalau ibu sedekah subuh bulan lalu saya cakap cuman 1.000, sekarang naiklah 2.000. Kok kecil juga masih ya? Naiklah ya selama bulan Rajab ya. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Berarti sebulan 150.000. Cincailah. Itu 50.000. Ya, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nanti waktu ibu sedekah masuk kotak infak tuh ibu doa, ya Allah, saya sedekah 5.000. Dengan sedekah ini lapangkan kuburan orang tuaku, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Suamiku sehatkan, anak aku betahkan di pondok, suami aku ganti model ya Allah, update lah. Enggak ya, salah ya. Jangan-jangan pengen diupdate versi terbaru, tapi itu juga kan softwarenya, hardwarenya, softwarenya aja ganti. Ya kan? Ya Allah, suamiku lebih beriman dan seterusnya. Ya, sedekah 5.000, tapi doanya sepanjang skripsi itu nggak apa-apa, is okay ya. Jadi diperbanyak sedekah ya. Ketemu Jumat, sedekah Jumat. Sedekah itu kan bagusnya gini. Ada sedekah harian itu subuh. Ada sedekah Jumatan, itu Jumat, ya kan? Nanti ada lagi sedekah bulanan, sedekah tahunan. Masya Allah, tabarakallah. Oke? Clear? Jadi berapa sedekah ibu? Yang tadi 1.000 naikkan sedikit selama bulan Rajab, karena pahala dilipat gandakan. Yang keempat, waktu kita udah mau habis nih. Ibu-ibu mau ada acara lagi. Yang pertama puasa, kemudian yang kedua zikir, yang ketiga adalah apa tadi? Sedekah. Kemudian yang keempat, perbanyak baca Al-Quran. Nah, saya tak terlalu tahu apakah ibu sudah baca Quran tiap hari atau tidak. Ya, kalau ibu memang baca Quran tiap hari, ibu naikkan levelnya sedikit saja. Naikkan levelnya sedikit saja. Saya sudah pernah bilang, kalau kita mau baca Quran, itu tentukan waktunya. Tidak bisa bilotakana. Letakana baca Quran, tidak takana, tidak baca, tidak bisa. Baca Quran nggak bisa. Kalau lagi pengen baca, kalau lagi enggak bisa. Baca Quran itu sama kayak kita beraktivitas. Harus tentukan kapan waktunya. Saya pengen baca Quran misalnya setiap habis subuh. Udah, jangan pernah libur untuk melakukan baca Quran setiap habis subuh. Haid, ganti dengan zikir, ganti dengan yang ada terjemahan, ganti dengan yang surat-surat pendek. Tapi tetap lakukan konsisten. Baca Quran jangan banyak-banyak betul. Dikit-dikit ajalah, yang penting tiap hari. Innallaha yuhibbul amal qalil. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi putus. Jangan banyak-banyak. Ustazah, saya hari ini baca Quran 3 juz. Mantap. Habis itu 3 bulan tidak baca-baca lagi sah. Iya kan? Lebih baik sedikit, tidak harus habis subuh. Cari waktu yang ibu suka kapan. Tak habis isya kayak, masalahnya habis subuh maraton, jam 12 menonton, habis asar main badminton, tak jadi. Jadi jelaskanlah kapan waktu baca Quran itu, lakukan secara konsisten. Ya, masing-masing ibu bisa lah. Di mana waktu ibu nggak ngantuk baca Quran. Ini banyak saya dengar kalau baca Quran ngantuk. Bahkan ada teman saya guyon, Nal, kalau aku nggak bisa tidur baca Quran aku tidur aku. Jadi bayangkan tuh parahnya ya. Jadi cari waktu. Habis subuh coba 10 hari ngantuk, coba siang ngantuk juga, coba sore ngantuk juga, habis maghrib coba tes dulu. Kalau nggak ngantuk aman. Kalau ngantuk coba habis isya. Habis isya ngantuk coba mau tidur. Habis tidur ngantuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cari waktu ibu yang mana ibu bisa baca Quran, dan tiap hari
Tiap hari nggak bisa. Kenapa hidup ini banyak masalah? Kita galau, risau, pusing, keriput-keriput kening. Karena nggak baca Quran tiap hari. Baca Quran itu tidak bikin masalah hilang. Masalahnya tetap ada. Orang jahat tetap ada. Suami maksiat tetap ada. Fitnah tetap ada. Gosip tetap ada. Orang yang nggak suka dengan kita tetap ada. Orang yang benci kita tetap ada. Masalah tetap ada kalau baca Quran. Tapi setidaknya kalau kita baca Quran, kita lebih tenang menghadapi masalah itu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir mengingat Allah, baik dalam sholat, baca Quran, zikir, hati akan menjadi tenang. Makanya beda kualitas mental orang-orang yang rajin baca Quran dengan yang tak pernah baca Quran. Kalau yang jarang baca Quran, sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit baper, dikit-dikit, aduh kok dia kayak gini kali, aduh setiap hari keriput aja keningnya terus. Karena hati tak tenang. Maka bacalah Quran tiap hari supaya mental kita itu kuat. Karena hidup ini cuma sekali. Mari kita lakukan semuanya ibadah untuk Allah lillahi azza wa jalla. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, perbanyak baca Quran di bulan Rajab. Yang tadinya 1 lembar, naikkan 2 lembar, naikkan 3 lembar. Lakukan tiap hari. Harus konsisten. Misalnya ibu pengen tahajud, pengen belajar tahajud di bulan Rajab, lakukan tiap hari sampai 40 hari. Terputus haid, tetap bangun. Supaya konsisten, jangan pas haid males, ujung-ujungnya mulainya susah lagi. Ya kan, tetap bangun. Haid nggak jadi halangan. Ya, kalau haid jangan jadikan penghalang untuk baca zikir yang tadi, tetap di 5 kali sholat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terakhir sebagai penutup. Tadi yang pertama apa? Puasa. Kedua, zikir. Yang ketiga, zikirnya apa tadi? Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Kemudian yang ketiga, sedekah diperbanyak. Keempat, baca Quran. Nah, yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, perbanyak bersolawat di bulan Rajab. Solawat itu apa maksudnya? Solawat itu adalah memuji Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mendapatkan yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah penolong di yaumil akhir. Nanti di padang mahsyar kita akan mencari orang-orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita hutang sama dia, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita tak sapa, orang-orang yang kita musuhi, semua nanti dicari di yaumil akhir. Makanya satu perumahan RT RW komplek tidak boleh bermusuhan. Udah, kita di dunia ini akan kayak gitu, di akhirat kita saling cari mencari nanti. Ya, kemarin saya di tempat saya ada menanyakan gimana hukum tidak bersapaan dengan tetangga. Nggak bisa. Sekarang tak bersapaan, tapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan. Maka harus damai, terutama di bulan Rajab. Siapa yang tak selesai urusan di dunia, welcome, selesaikan urusan di yaumil akhir. Dan saat itu orang-orang yang mendapatkan syafaat akan ada awan hitam di atas kepalanya. Dia mencari orang juga, dia mencari orang yang dia jahati juga, dia mencari orang yang dia zolimin juga, dia mencari orang yang dia jahatin juga. Tapi ada angin, ada awan di atas kepalanya. Itulah syafaat. Quran memberi syafaat, ya. Kemudian solawat memberikan syafaat. Tapi solawat usahakan terukur. Oke, Ustazah Nela bilang bahwa solawat diperbanyak. Kapan saya baca? Jelaskan. Oke, saya bacanya setiap habis sholat. Berapa kali? Oke, 3 kali. Kapan? Setelah baca zikir yang tadi. Jadi jelas dia. Allahumma fili warhamni wa tub alayya. Baca misalnya 7 kali lah. Atau berapa ya? Lanjutkan sholawat berapa kali. Setiap ibadah harus ada tutorialnya. Caranya, kapan dilakukan, berapa kali, setiap hari apa. Sehingga dia jelas. Jadi nggak ngambang-ngambang kayak gitu. Ya, supaya bisa dilakukan. Baca Quran, berapa halaman, kapan, tiap jam berapa. Supaya dia jelas. Supaya nggak menjadi mimpi-mimpi aja. Saya pengen lah baca Quran tiap hari, pengen terus nggak dikerjakan. Kenapa? Nggak jelas kapan waktunya. Oke? Semoga bermanfaat beberapa hal ini. Dan semoga memasuki bulan Rajab, kita lebih semangat, lebih istiqomah, lebih memuliakan bulan-bulan Rajab. Dengan cara mengurangi urusan dengan manusia dan bermasalah. Menyatukan masyarakat menjadi masyarakat yang baldutun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurangi nyakiti hati-hati siapapun, termasuk hati suami dan hati anak-anak siapapun, sehingga
kita bisa mempersiapkan Rajab sebagai latihan menuju bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.